Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk mahasiswa baru 1A yang memprogram mata kuliah kimia dasar dan kimia fisik. Alhamdulillah pagi ini tepat pukul 10 kita mulai perkuliahan yang pertama, yaitu perkuliahan kimia dasar dan kimia fisika. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, kalau boleh saya sharing-sharing terlebih dahulu. Ya, sambil nanti ada yang mengacungkan tangan, mungkin memberikan tanda. Pertanyaan saya yang pertama, apakah semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah kimia dasar dan kimia fisik sudah mendapatkan mata kuliah di studi sebelumnya? Misalnya di SMA-nya atau SMK-nya. Rata-rata untuk 1A ini, adakah mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan kimia dasar atau kimia, ya, tidak ada dasar kalau di SMA, SMK itu, atau analis tidak ada dasar dan fisiknya, tapi semua menjadi satu pada mata pelajaran kimia. Sudah mendapatkan semuanya atau ada yang belum sama sekali? Misalnya dari IPS, dari ilmu sosial. Bagaimana? Ada Bu. Ada. Coba terlihatkan videonya. Sudah, Wahyu Agung belum pernah mendapatkan mata pelajaran kimia sebelumnya. Belum kalau kimia. Kalau boleh tahu, Wahyu Agung ini berasal dari jurusan apa? Jurusan IPS. IPS, ilmu sosial. Nggih. Ilmu sosial. Nggih, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, apa misi dan visi Anda masuk pada jurusan teknologi laboratorium medik atau LM, analis? Untuk misi saya sendiri itu saya ingin ini Bu, memajukan TLM di Indonesia. Mau apa? Memajukan teknologi medik di Indonesia, Bu. Wah, sungguh mulia ya. Cita-cita Mas Wahyu Agung memajukan teknologi laboratorium medik, ya, atau analis. Menjadi seorang analis yang berkompeten, gitu ya. Walaupun Anda sendiri belum atau bukan background seorang analis. Itu ya, Mas Wahyu. Tidak ada yang salah, tidak ada kata terlambat. Walaupun Mas Wahyu ini dari background IPS, ternyata tertarik dengan bidang IPA, ya, yang banyak, maksudnya yang banyak berhubungan dengan sains, gitu ya. Tidak masalah, yang penting kuncinya Mas Wahyu tetap semangat, belajar terus, dan ingin mengetahui hal-hal yang baru dengan membaca atau berkolaborasi dengan teman-temannya yang dari jurusan sains, ya. Sehingga Mas Wahyu tidak ada kata terlambat untuk mengetahui dunia ilmu pengetahuan alam. Ya, selamat Mas Wahyu diterima di teknologi laboratorium medik, dan Allah mengizinkan bertemu dengan saya untuk 3 mata kuliah, ya, kimia dasar, kimia fisik, dan matematika dasar. Terima kasih. Selanjutnya, tadi ada yang saya lihat ada lagi yang tidak memiliki background ilmu pengetahuan alam. Silahkan. Oke, sebelumnya Mas Wahyu ini dari mana? Asalnya dari mana? Sekarang tinggal di mana? Saya asalnya dari Lumajang.
Dan sekarang Lumajang. ngekos di sini. Sekarang ngekos. Iya. Di mana? Kos. Kos. Di mana? Di Kletek, Bu. Oh, begitu. Ya, ya dekat dengan sini ya, dekat dengan Umaha Iya, Bu. ya. Dekat, Ya. Bu. Boleh main ke kampus asalkan sesuai dengan protokol kesehatan ya, Mas Wahyu. Iya, siap, Bu. Ya, boleh bertemu saya, bikin janji kapan bisa bertemu, misalnya, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Karena Mas Wahyu kosnya di daerah dekat Umaha ya. Iya, Boleh Bu. bertanya-tanya asalkan membuat janji terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Mau gimana? tanya dulu, Bu. Ya. Itu kalau mau buat janji nanti tinggal menghubungi panjenengan sendiri, Bu. Ya, WhatsApp di nomor saya. Kalau di grup kan siap, mungkin Bu. nanti terlalu banyak yang biar komunikasi langsung dengan dosen pengajarnya. Ya. Iya, Bu, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk selanjutnya, yang tidak memiliki background atau latar belakang ilmu pengetahuan alam. Kami persilahkan. Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang berani untuk berkomunikasi di sini, malu-malu dan sebagainya, itu tidak boleh. Mahasiswa harus berani menyampaikan ide-ide terbaiknya, menyampaikan keinginannya. Yang intinya keinginan itu bisa kita selesaikan bersama-sama di dalam perkuliahan ini. Karena tadi saya sudah bertanya siapakah mahasiswa yang belum pernah mendapatkan kimia, ternyata hanya satu. Berarti anggapan saya seluruh mahasiswa kecuali Wahyu Agung sudah mendapatkan mata pelajaran kimia dasar atau kimia ya di sekolah sebelumnya. Karena Anda diam, tidak ada yang berani untuk menjawab, saya anggap bahwa semua yang ada di sini adalah mahasiswa yang pernah mendapatkan mata pelajaran kimia. Jadi pesan saya, mahasiswa harus berani untuk menyampaikan ide-idenya, berani untuk bertanya, berani untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, yang tidak paham, itu berani untuk bertanya. Bertanya bisa kepada temannya, mungkin temannya lebih ngerti, atau kepada dosen pengajarnya. Jadi boleh kan bertanya kepada temannya, barangkali temannya dulunya sudah pernah malu kepada dosennya, maka bertanya dulu kepada koleganya atau temannya, sehingga pembelajaran itu tidak bersifat sendiri. Sekarang tidak ada yang mahasiswa itu sendiri-sendiri. Tidak ada mahasiswa mojok belajar sendiri, itu tidak ada. Sekarang harus berkolaborasi, bergandengan, kalau nggak ngerti berkolaborasi, membentuk suatu ikatan. Karena nanti dalam kimia itu ada yang namanya ikatan. Ikatan yang menguntungkan. Ya, misalnya Anda punya teman di D3 universitas yang lain, misalnya dari Kediri, dari Mojokerto, dari Probolinggo, nah itu boleh. Dan itu lebih baik Anda untuk menggali sumber-sumber informasi bagaimana perkuliahan kimia dasar di D3 di tempat yang lain. Nah, itu malah senang saya karena Anda punya keberanian untuk berkolaborasi dengan universitas lain yang sebidang dengan Anda. Jadi harapan saya sekarang tidak ada mahasiswa yang belajar sendiri, mojok sendiri, cari-cari informasi sendiri. Harus berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Itu pesan saya. Ya. Kemudian ada juga teman Anda yang sudah menghubungi saya terkait dengan PKM. Ya, saya sempat kaget. Ini mahasiswa semester berapa, dia sudah punya judul dan sebagainya. Ternyata mahasiswa semester 1. Nah, saya apresiasi
karena PKM ini sebagai awal langkah Anda untuk bisa menulis proposal yang baik, ya kita ikuti. Jadi Anda berlomba-lomba untuk membuat proposal kreativitas mahasiswa sebaik mungkin dan bisa jadi akan didanai oleh pemerintah. Kan lumayan, Anda bisa melakukan penelitian, Anda bisa berkolaborasi lah. Itu yang namanya kolaborasi. Tidak ada proposal itu dikerjakan sendiri. Proposal itu selalu berkelompok. Boleh berkelompok dengan prodi yang lain yang saling mendukung. Jadi TLM tidak akan berdiri sendiri, berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Misalnya masalah alat. Nah, itu kan bisa berkolaborasi dengan fakultas yang lain, misalnya teknik mesin, teknik industri, teknik informatika, dan itu sangat penting ya. Itu pesan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menghubungi saya sehingga saya bisa tahu sejauh mana mahasiswa semester 1 ini keinginannya untuk membuat proposal yang baik, ya ikutlah PKM. Ya, walaupun mungkin belum banyak yang disampaikan terkait PKM, tapi insya Allah Anda sudah ada niatan. Dan itu langkah awal. Kalau tidak niat ya nggak mungkin lah. Tiba-tiba menyampaikan kepada saya, diminta untuk menjadi pembimbingnya. Nah itu kan nggak mungkin kalau nggak tertarik, ya diam saja. Tapi karena sudah tertarik, apa sih itu PKM? Mungkin itu sebagai langkah syarat untuk Anda mendapatkan beasiswa atau bagaimana. Nah, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul ide-ide baik dari teman-teman kalian. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Kita lanjutkan pada materi perkuliahan yang sebenarnya, yaitu kimia dasar. Dan sekali lagi saya menganggap mahasiswa yang hadir di sini itu sudah mendapatkan kimia dasar. Ya. Oke. Saya perlihatkan PPT saya. Sambil menunggu PPT, mungkin ada yang ditanyakan, saya berikan kesempatan. Tanya, terserah yang ingin Anda tanyakan, monggo. Monggo itu kami persilahkan bertanya, mumpung ada kesempatan. Saya mau tanya, Bu. Yes, ditunggu sebentar ya, ini saya masih sambil cari materinya. Sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Halo? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Baik, kita mulai. Kimia dasar untuk pertemuan yang pertama. Oke. Nah.
Tadi sudah sempat saya bertanya ya terkait dengan kimia. Jadi kimia itu ya ilmu kimia yang mempelajari tentang apa? Tentang struktur materi, susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai dari suatu materi. Jadi jangan bingung loh, materi itu kan biasanya ya materi sebagai suatu kelompok besar gitu ya. Tapi ini materi punya pengertian tersendiri, yaitu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, tahu ya massa ya? Ini S-nya kurang 1. Massa, bukan massa. Mungkin nanti persepsinya massa ini masa lampau, masa lalu gitu ya, tapi ini bukan. Massa. Apakah Anda mengetahui massa? Kalau saya punya sebuah batu, batu marmer atau batu pualam, itu kalau ditimbang ternyata tertera di situ 20 gram. Itu Anda ngomongnya bagaimana? Bicaranya bagaimana? Bahwa batu itu memiliki apa? Atau kalau Anda beli beras, beli telur, itu biasanya bicaranya gimana? Saya beli telur yang masanya 5 kilo. Ataukah Anda punya bahasa yang lain? Yang biasanya itu seringnya ya telur, beli telur yang beratnya 5 kilogram. Kan begitu ya? Halo? Ya. Halo, Sekarang hai. Anda harus tahu perbedaannya. Yang betul menurut ilmu adalah massa. Ya, massa adalah suatu besaran pokok dengan satuan kilogram. Kan begitu. Nah, kalau ngomongnya berat, di mana berat itu adalah weight atau W, berarti W itu sama dengan M kali G. W itu kan massa dikalikan gravitasi. Sehingga kalau kita ngomongnya misalnya batu itu memiliki berat 100 gram atau 100 kilogram, nah itu berarti sudah dikalikan dengan gaya gravitasi bumi atau G bumi, di mana G bumi adalah 9,8 atau biasanya kita menggunakan 10 meter per detik kuadrat. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah Anda dapatkan kalau Anda mengambil jurusan IPA, yaitu di mata pelajaran kimia dan fisika. Sehingga tidak boleh ada miskomunikasi lagi kalau kita ngomong massa, ya berarti M saja. Tidak boleh ngomong berat, karena massa dengan berat itu berbeda. Oke. Sekarang kalau kita kembali pada batu tadi, ya kita ngomongnya supaya Anda mengetahui di sini materi itu meliputi struktur materi, susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai. Sekarang semua membayangkan tentang batu pualam atau batu marmer, atau kalau nggak bisa membayangkan batu marmer ya batu kapur. Ya. Rumus senyawanya apa batu kapur itu? Atau batu marmer? Mungkin Anda ada yang tahu. Yaitu kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, bagaimana strukturnya? Yaitu tadi struktur dari batu marmer terdiri dari kalsium dan karbonat. Itu strukturnya. Bagaimana susunannya? Nah, kita harus bisa mengetahui dengan reaksinya. Misalnya batu marmer ditetesi dengan asam sulfat. Nah, ini seperti apa? Susunannya akan berubah ataukah tetap? Karena dicampur dengan asam. Ya, apalagi H2SO4 yang konsentrasinya tinggi, berarti ditetesi dengan asam kuat ya, karena H2SO4, HCl itu termasuk pada
jenis-jenis asam kuat. Nah, itu bagaimana kalau dia ditetesi? Susunan materinya jelasnya akan berubah. Nah, seperti apa? Nah, itulah yang dimaksud dari susunan materi. Kemudian sifat materi. Kalau batu kapur ditetesi dengan asam sulfat, itu akan mengeluarkan apa? Apa yang berubah? Nah, bisakah kembali kepada bentuk batuan yang seperti semula? Bongkahan atau mungkin kembali ke serbuk gitu. Kalau tidak bisa kembali, berarti sudah mengalami perubahan. Salah satunya perubahan apa? Karena ada 3 bentuk perubahan. Ada perubahan fisika, perubahan kimia, ataupun perubahan secara biologi. Kalau kita ngomongnya batuan, kemudian berubah karena ditetesi asam, mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas masalah batuan sehingga Anda tahu bedanya sifat materi dan perubahan materi. Kalau sifatnya ya bisa berupa sifat fisik ataupun sifat kimia. Sifat kimianya ditandai dengan perubahan warna, kemudian perubahan suhu, kemudian ada gelembung, nah atau munculnya gas, nah itu termasuk sifat secara kimia. Kalau sifat secara fisika, ya seperti air dipanaskan akan mendidih, air didinginkan akan membeku, dibiarkan kembali lagi, lah itu namanya sifat fisika yang tidak ada perubahan. Hanya perubahan wujud saja. Kalau perubahan materi, ya tadi dibagi 3, perubahan secara fisika, perubahan secara kimia, dan perubahan secara biologi. Kalau batuan tadi ditetesi dengan HCl itu seperti apa? Apakah tetap kembali ke batuan lagi atau hancur ataukah menjadi serbuk? Nah, itu bisa nanti kita lihat di situ perubahan. Kemudian energinya. Pada saat batu marmer tadi dimasukkan ke dalam air misalnya, ternyata tabungnya itu ada perubahan. Yang semula tidak merasakan sesuatu setelah diberikan kapur atau marmer, ternyata apa? Tabungnya atau wadahnya menjadi panas misalnya. Nah, ini ada apa? Kemudian pada saat ditetesi air muncullah gelembung gas. Nah, ini gas apa ya? Ternyata itu adalah hasil reaksi antara batuan dengan senyawa yang lain, nah munculnya namanya gas. Ya. Coba Anda kalau bisa memperhatikan kapur itu ditetesi dengan, bukan ditetesi, dimasukkan dalam air akan muncul gelembung gas. Nah itu juga adanya perubahan materi secara kimia. Itu gambaran saja. Kimia tidak semudah itu ya. Ini hanya kimia yang luarnya saja, belum kita bahas dalam-dalamnya. Nah, ilmu kimia ini digunakan dalam bidang apa saja? Ya, bidang farmasi jelas ya pada masa seperti pandemi sekarang. Nah, ini kimia ini juga memegang peranan penting di dalam pencegahan misalnya. Pencegahan virus COVID-19. Walaupun tidak secara langsung itu nyata, tapi kita berkolaborasi. Ini bulat-bulat yang kecil ini namanya kolaborasinya. Kimia ini dibutuhkan oleh siapa saja, oleh orang farmasi. Kimia hanya mengetahui struktur senyawanya, tidak sampai membuat obat, karena itu bukan ranah, bukan tugas dari seorang kimia. Ya, tugasnya untuk membuat obat adalah di orang-orang yang bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan.
Tapi farmasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kimia. Kemudian bidang kedokteran, jelas. Kemudian ahli gizi atau pangan sangat dibutuhkan. Kimia hanya mengetahui strukturnya bahwa senyawa ini tinggi karbohidrat, bahwa senyawa yang ada pada kentang atau senyawa yang ada pada jahe merah, nah itu ternyata bisa menurunkan misalnya kadar lemak seseorang ya yang memiliki kolesterol tinggi. Nah, ini hubungannya dengan ahli gizi atau pangan. Apalagi di masa pandemi ini saya kira senyawa-senyawa kimia ini memegang peranan penting. Nah, sekarang siapa yang melanjutkan kalau sudah ditemukan senyawa di dalam suatu bahan alam, misalnya jahe. Nah, jahe merah. Ternyata itu memiliki suatu senyawa ginger ya, yang bisa mengurangi atau menurunkan kadar-kadar lemak yang ada dalam tubuh dicampur dengan lemon. Nah, ini orang kimia hanya mengetahui senyawanya, senyawa yang ada pada jeruk lemon. Nah, jelas itu ada namanya asam sitrat. Nah, kemudian ahli gizi bagaimana memegang peranannya? Ini gizi ataupun pangan. Nah, misalnya sekarang nasi itu menjadi kalau terlalu kita mengkonsumsi banyak nasi itu akan menjadi momok. Karena nasi mengandung karbohidrat yang tinggi dan karbohidrat yang tinggi akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah, misalnya akan menyebabkan penyakit diabetes. Makanya sekarang untuk beralih pada nutrisi yang sehat, masyarakat sudah mengkonsumsi yang namanya umbi-umbian misalnya, ya umbi-umbian tertentu yang ternyata itu memiliki serat yang tinggi. Nah, ini orang pangan yang berbicara. Serat yang tinggi seperti apa? Misalnya ketela merah, ubi ya, ubi yang berwarna ungu. Nah, atau yang lainnya, misalnya yang jarang dikonsumsi, tapi ternyata dia juga memiliki serat yang tinggi dan bisa digunakan sebagai minuman probiotik. Nah, ini orang-orang pangan ya, seperti kalau di Lumajang itu kaya dengan pisang. Ya, tadi siapa tadi itu? Wahyu. Nggih, Bu. Nggih. Wahyu, aslinya Lumajang. Lumajang itu kaya dengan pisang. Pisangnya Lumajang itu sangat bagus sekali. Nah, orang pangan ini sangat melimpah. Sangat melimpah. Nah, selama ini orang Lumajang atau mungkin Wahyu sendiri mengetahui kalau makan pisang ya selesai dibuang. Dibuang kulitnya maksudnya, bukan pisangnya. Nah, ternyata pisang ini bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan nata. Ya, kalau selama ini yang terkenal adalah nata de coco karena coco itu kan kelapa. Ternyata Wahyu ini karena dia mempelajari kimia dan ingin berwirausaha, membuatlah nata de banana misalnya. Misal ini ya, Wahyu. Kamu orang sosial, kamu ada ilmu tentang wirausaha, digandengkan dengan ilmu kimia. Karena proses pembuatan nata menggunakan fermentasi. Nah, itu mengarah pada bioteknologi. Nah, kamu ingin memanfaatkan kulit-kulit pisang yang dibuang sayang, kemudian diubah menjadi bahan untuk membuat nata de banana. Jadi kalau nata de coco kan semua orang sudah pada tahu. Ternyata kamu mengubah kulitnya menjadi pembuatan nata. Nata de banana karya Wahyu Agung dari Lumajang. Kemudian dipasarkan di lapak-lapak ataupun mungkin memiliki hak paten, ternyata nata de banana ini bisa untuk menstabilkan ini penderita MAH. Jadi asam lambungnya itu bisa stabil. Jadi yang misalnya awalnya memiliki asam lambung yang sangat tinggi ya, jadi punya MAH akut begitu, mengkonsumsi nata de banana karena pisangnya ini ternyata bisa menyembuhkan orang yang memiliki sakit MAH. Nah, kan luar biasa. Itu maksudnya seperti itu ya.
Wahyu Agung dan yang lainnya. Kemudian kalau tadi dimanfaatkan untuk bahan pangan, mungkin dimanfaatkan untuk bidang yang lain, bidang industri. Ternyata kulit pisang itu bahan baku juga untuk membuat sampo. Sampo anti ketombe misalnya. Nah, selama ini sampo anti ketombe pakai bahan yang kita beli ya, dengan merek-merek sampo tertentu. Ternyata kamu bisa memproduksi sampo herbal yang tidak ada efeknya, ketombenya hilang, dan bahkan membuat rambut itu halus itu misalnya. Bukan halus ya. Gimana kalau sampo ini para wanita itu kan bisa memilih ya. Ada sampo yang dipakai malah tambah gatal, panas. Ternyata bahan dasar dari kulit pisang, nah itu bisa sebagai sampo. Tapi diapakan caranya ya dipelajari bersama-sama ya. Mungkin kulitnya dibakar, dijadikan karbon. Ya. Kemudian ditambah dengan bahan lain, dipakailah untuk sampo anti ketombe. Oke ya, itu harapan saya ke depannya. Kemudian mahasiswa analis juga tahun 2017 kalau tidak salah, dan sekarang sudah lulus di D4. Dulu waktu bersama saya itu D3. Kemarin tanggal 26 September sudah wisuda D4. Jadi dia alih jenjang dari D3 ke D4. Itu mahasiswa yang saya bimbing. Ini juga memanfaatkan kulit pisang kepok. Tahu ya pisang kepok ya? Apa ya? Pisang apa namanya? Kalau punya nama yang lain. Kalau yang saya tahu ya bahasa sederhananya kalau beli ya beli pisang kepok yang biasanya untuk pakan burung, bisa buat kue itu loh. Memang sangat enak pisangnya. Nah, ini dimanfaatkan kulitnya. Jadi pemanfaatan kulit pisang kepok atau musa paradimusa, itu nama ilmiahnya, untuk menurunkan bilangan peroksida pada minyak goreng bekas. Jadi selama ini kita lihat bahwa di penjual gorengan-gorengan itu kita tidak tahu minyaknya digunakan berapa kali. Ya. Ternyata kalau minyak itu digunakan lebih dari 3 kali saja itu sudah berbahaya bagi kesehatan, termasuk lemaknya, jantung dan sebagainya ya, bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, daripada dibuang sayang, bagaimana minyak ini bisa dimanfaatkan? Ternyata kita menggunakan sistem absorpsi, mengabsorb zat warnanya pada minyak-minyak bekas, kemudian kandungannya dengan ini tadi pisang, dari kulit pisang ya, kulit pisang. Silakan Anda baca di internet, nanti saya ajari bagaimana cara mencarinya. Sehingga wawasan Anda itu menjadi luas. Belajar kimia itu sebenarnya chemistry for life, kimia untuk kehidupan. Ya, kimia ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat Anda menyenangkan. Jadi belajar itu kalau tidak menyenangkan, ya akhirnya bosan, tidak disentuh, menjadi momok. Nah, ini bagaimana belajar suatu mata kuliah, ya, itu menjadi mata kuliah yang menyenangkan dan happy, membuat Anda bahagia dan memberikan manfaat utamanya untuk masyarakat. Ya, analis, banyak kimia memegang peranan dalam analis. Bagaimana nanti Anda itu akan belajar kimia analis. Bagaimana nanti Anda itu membuat larutan. Bagaimana Anda nanti menguji sampel-sampel darah ya pasien. Nah, ini bagaimana, ini seorang analis ya, salah satunya. Saya tidak berbicara terlalu jauh karena nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah. Kemudian bidang geologi. Geologi itu dalam bidang apa? Namanya geo, berarti kebumian. Kimia juga memegang peranan di dalam bidang kebumian atau geologi. Contohnya apa? Yang sederhana saja.
yang membahas tentang mana sih kimianya itu yang berhubungan dengan kebumian. Yaitu misalnya Lucy. Lucy itu bukan nama mahasiswa ya, tapi lumpur Lapindo Sidoarjo yang pada tahun berapa itu menyemburkan gas dan itu membuat bencana yang sangat besar. Nah, itu kalau dipelajari itu ada pada kimia geologi karena dengan tenaga endogen yang sangat tinggi, sangat besar menyebabkan penyemburan gas sangat besar juga. Nah, gasnya mengandung apa? Metana misalnya. Sehingga mengeluarkan bau yang sangat khas atau gas H2S mengeluarkan bau seperti telur yang busuk. Nah, itu juga hasil daripada peristiwa geologi. Kemudian kita bisa melihat karena lumpur itu diakibatkan oleh pengeboran oleh salah satu industri minyak tertentu misalnya. Nah, ternyata diketahui bahwa di daerah tersebut kaya dengan minyak. Nah, minyaknya ini karena minyak itu diperoleh dari apa? Minyak itu kan minyak bumi ya, berasal dari mana? Dari endapan, dari proses apa itu penumpukan hewan-hewan renik, jasad-jasad renik, tumbuhan ataupun berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, ini bisa diketahui minyak ini kandungannya apa, senyawa apa yang ada pada minyak bumi ini sehingga diperebutkan. Nah, ini masuk pada bidang geologi, itu salah satu contoh. Ya. Mungkin contoh-contoh yang lain nanti bisa. Bidang kimia pertanian sangatlah juga memegang peranan. Orang pertanian tidak akan bisa tumbuh dengan subur kalau tidak memahami masalah kimia. Misalnya apa? Masalah apa kira-kira? Pupuk. Ya, selama ini pupuk itu selalu kita berorientasi pada pupuk buatan, pupuk NPK, ya, pupuk yang dibuat oleh pabrik. Nah, kimia memegang peranan penting. Ternyata pupuk itu bisa berasal dari pupuk alami, pupuk yang berasal dari mikoriza. Ya, mikoriza itu apa ya bisa dilihat nanti. Yang penting saya menjelaskan peranannya saja ya. Mikoriza. Kemudian bagaimana lahan-lahan pertanian di lahan-lahan gambut seperti di Kalimantan, kemudian lahan-lahan akibat bioremediasi, lahan-lahan pertanian dari hasil tambang, jelas itu tidak subur. Ditanam apapun tidak akan tumbuh. Nah, bagaimana peranan seorang kimia untuk membuat tanah itu menjadi subur? Nah, maka dari itu ada namanya tadi itu pupuk yang berasal dari mikoriza, pupuk yang berasal dari bahan alam atau sekarang ada namanya biochar. Biochar itu diproduksi oleh orang-orang pertanian untuk memulihkan kembali lahan-lahan yang tidak sehat. Nah, seperti lahan gambut, lahan hasil pembakaran, lahan dari hasil tambang. Nah, itu bagaimana memulihkan menjadi sebuah lahan yang layak untuk ditanami. Kimia perannya di situ. Oke, lanjut. Sekarang karakteristik materi tadi ya, karena yang akan kita pelajari itu ada susunan, struktur, sifat, perubahan dan energi. Nah, ini grafiknya. Katakanlah tadi ini materi. Ya, materinya ini. Kalau tadi saya bicara tentang batuan, batu fualam, batu marmer itu dengan rumus CaCO3. Nah, sekarang gambar ini juga memiliki struktur yang khas. Kira-kira struktur apa ini? Kalau ini kita ibaratkan tangan, berarti tangannya ada 4. Ini kira-kira apa ini? Gambar dari struktur apa? Metana, CH4. Nah, kalau Anda belajar kimia, dulunya ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, oktana, nonana, dan dekana. Itu adalah senyawa karbon golongan alkana. Nah, ini contohnya. Sebentar ya, ini baterai saya lowbat, saya ambil charger.
Baik, kita lanjut kembali. Ya. Nah, ini struktur atau struktur dan susunan itu nanti akan kita pelajari tentang atom dan molekul. Ya, atom itu apa? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian molekul. Nah, molekul itu ya gabungan dari beberapa atom. Bisa molekul O2 berarti ada 2 unsur oksigen. Ada molekul CO2 berarti ada 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen. Itu perbedaannya. Kemudian sifat. Tadi di awal sudah ada namanya sifat, ya, sifat materi. Nah, sifat materi bisa ekstensif dan intensif. Kemudian ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika tidak mengalami perubahan, tidak dapat balik, dapat balik ya. Maksudnya dapat balik itu kalau kita memasak air, kemudian air itu kita masukkan ke dalam suhu yang dingin atau refrigerator, ya dia akan membeku. Tapi kalau dibiarkan lagi ke tempat terbuka, ya akan mencair. Nah, itu semua kembali pada wujud yang sama, yaitu cair. Kalau biarkan tempat terbuka, dari yang padat menjadi cair. Cair dimasukkan lagi pada suhu yang dingin, membeku. Nah, itu kan jadi namanya bersifat dapat. Kalau sifat kimia berarti sifat yang tidak dapat balik. Misalnya dari pembakaran, sudah dibakar kertas, nggak mungkin kembali menjadi kertas lagi, tapi menjadi karbon atau unsur-unsur yang memiliki sifat yang lain, ya, karena kertas berbeda sifatnya dengan karbon. Kemudian ada perubahan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, perubahan itu bisa perubahan secara fisika ataupun secara kimia. Ini ada perubahan dari padat, cair, dan gas. Ya boleh ya, tapi kelompok besarnya adalah perubahan itu secara fisika ataupun kimia. Kemudian energi ada ekso dan endo. Eksoterm ada juga endoterm. Nah, tadi sudah saya contohkan bagaimana kalau air kapur itu dimasukkan ke dalam tabung yang telah berisi air. Nah, bagaimana perubahannya? Ada gelembung, ada terasa panas dalam tabungnya, itu berarti ada perubahan energi. Nah, ini sifat materi, tadi ekstensif itu menyangkut berat. Berat ini termasuk W, bukan termasuk ya, berat itu adalah W atau weight sama dengan M kali G, massa dikalikan gravitasi. Kalau massa ya M saja, M adalah besaran pokok dengan satuan kilogram. Kalau berat itu besaran turunan, karena diturunkan dari besaran pokok apa? Massa dan gravitasi. Kemudian volume, volume ini besaran apa? Turunan ya. Kalau dulu kan Anda belajar fisika kan ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kemudian sifat intensif. Intensif itu seperti warna. Warna. Misalnya kalium kromat itu berwarna apa? Kemudian daya hantar listrik. Nah, ini berarti apa? Si misalnya. Besi dibiarkan di tempat terbuka kena oksigen atau kena air hujan, dia akan menyebabkan perkaratan. Itu juga ada perubahannya. Kemudian dia dialiri arus listrik, dia akan bisa mengantarkan arus listrik. Karena besi termasuk konduktor yang baik, maka dari itu memiliki daya hantar listrik. Kemudian beda juga dengan plastik, misalnya. Plastik atau polimer. Ya, plastik itu termasuk polimer. Nah, itu bagaimana sifatnya, daya hantarnya bagaimana. Nah, kemudian berdasarkan perubahan yang terjadi, ini sifat fisis. Tadi ada fisis itu maksudnya fisika, yaitu massa, volume, kalor. Gitu. Kalau kimia, karat. Seperti yang saya ceritakan di sifat intensif ini, karat. Kemudian pembusukan. Pembusukan ini bisa mengarah pada kimia dan biologi. Kimia itu diperlihatkan dengan apanya? Senyawa ya, senyawa yang ada menjadi coklat. Busuk itu kan sebelum busuk mungkin mereaksi pencoklatan atau browning.
pada buah apel yang tidak habis, dibiarkan di tempat terbuka, dia akan menjadi coklat. Itu namanya reaksi pencoklatan atau browning. Itu berarti senyawanya apa yang membuat browning. Kemudian secara biologi yang namanya busuk, berarti ada bakteri yang menyebabkan pembusukan. Jadi sifat kimia itu kalau untuk pembusukan itu bisa pengaruhnya ada dua ya, secara kimia ataupun secara biologi. Manfaat dari kita mempelajari materi adalah untuk mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi dari sifat-sifat yang ada. Kemudian ini wujud dan perubahan. Tadi contoh perubahan fisika seperti ini, padat, sifatnya bentuknya tertentu, bentuknya rapat, ya, kompak, kemudian memiliki volume tertentu. Kalau cair, ya agak renggang. Itu kalau gas, molekulnya berjauhan, misalnya seperti itu. Ini perubahan wujud dari gas menjadi padat, padat menjadi cair, cair menjadi gas. Kemudian unsur. Nah, inilah kita akan belajar kimia yang sebenarnya. Bahwa unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Kata kuncinya unsur adalah zat tunggal. Tunggal itu tidak ada temannya, sendiri. Alone, only one, satu. Gitu ya. Jadi kalau perbedaannya apa unsur dengan senyawa? Sehingga Anda bisa menjawab dengan tepat. Dalam artian tidak harus panjang lebar karena Anda hafal, karena ilmu tidak boleh dihafalkan. Jadi unsur itu kalau Anda paham bahwa unsur adalah zat tunggal, itu saja. Berarti sudah paham bahwa unsur itu tunggal. Entah itu tidak dapat dibagi-bagi lagi dalam bentuk yang lebih sederhana, itu hanya sebagai pelengkap. Kalau Anda bisa menjawab itu ya lebih baik, tapi konsepnya harus paham bahwa unsur itu adalah zat tunggal. Kemudian kita lihat di sini, kita nanti akan belajar susunan berkala dalam sistem periodik. Nah, yang Anda lihat di sini, kalau mungkin dulu sudah pernah lihat, ya, dan sekarang mungkin Anda di sampingnya ada susunan berkala sistem periodik, monggo bisa dilihat di sampingnya. Nah, kita akan belajar ini kita sekitar ada 100 lebih unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik. Ini fardhu ain harus bisa dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya, kita belajar bersama-sama. Jadi dalam sistem periodik ini akan membahas seluruh unsur-unsur yang ada di alam. Nah, sahabat, unsur ini kita akan belajar dari atas ke bawah, itu yang paling mudah. Nah, dari atas ke bawah ini namanya golongan. Ya, karena dalam susunan berkala atau sistem periodik diperkenalkan adanya periode dan golongan. Kalau periode itu dari atas ke bawah, kalau golongan dari kiri ke kanan. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita belajar unsur pada golongan 1A. Gambarnya tidak begitu jelas ya. Jadi kalau kita belajar pada unsur-unsur yang berada pada golongan 1A, itu H, Lina, K, R, B, C, S, F, R. Singkatannya hari libur nanti kita robohkan cerdas Fir'aun. Halium, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Udah kan? Sampai 5 menit hafal. Golongan 2. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Bemo, magok, carisara, ban radial, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa menghafalkan susunan berkala sistem periodik unsur. Kemudian senyawa adalah zat yang terbentuk oleh 2 atau lebih unsur yang berbeda. Senyawa berarti intinya apa? Memiliki 2 atau lebih unsur. Di senyawa ini ada 2 atau lebih, jadi boleh 3, boleh 4, ya, unsur-unsur pembentuknya. Misalnya ini gambar struktur apa ini? Terlihat di sini ada HO, berarti ada 2 unsur H dan 1 unsur O. Disebut senyawa H2O atau air. Jadi struktur air seperti ini. Dia juga memiliki ikatan hidrogen ini HOH. Ini khusus. Ya, jadi Anda bisa mengetahui kalau senyawa itu memiliki lebih dari unsur penyusunnya. Ya, tidak hanya air saja, misalnya dalam kehidupan sehari-hari banyak termasuk senyawa. Tadi saya bicara batu pualam, CaCO3 itu juga termasuk senyawa.
kita ke dapur mencari sesuatu yang bisa membuat asin, itu garam dapur, itu NaCl, berarti Na bergandengan dengan Cl, itu juga termasuk dalam senyawa. Kemudian hasil daripada karbohidrat itu adalah glukosa, C6H12O6, itu juga namanya senyawa. Kita tadi bicara tentang pupuk, ya, pupuk itu ada pupuk urea, mengandung unsur apa? Nah, itu juga termasuk ada beberapa unsur penyusun dalam pupuk urea. Maka dari itu pupuk urea adalah termasuk dalam senyawa. Kemudian kita lanjut pada campuran. Kalau campuran ini ada campuran yang homogen, artinya serba sama, dan campuran yang heterogen atau serbaneka. Nah, campuran ini kalau yang serba sama berarti mudah larut misalnya. Apa yang dicampurkan? Gula dengan air, etanol dengan air. Nah, ini namanya campuran yang homogen. Tapi kalau itu campuran heterogen, misalnya pasir dengan air, nah itu kita tidak bisa memisahkan secara langsung. Kita perlu namanya pemisahan dengan dekantasi. Kalau ini sirup dan gula ini termasuk campuran yang homogen. Kemudian karakteristik campuran. Ya, misalnya ini kata kuncinya di sini, zat-zat murni dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Maka saya katakan kalau campuran itu heterogen, itu berarti bisa dipisahkan. Seperti apa? Pasir dengan air, karena pasir itu juga ada partikel-partikel kecil. Nah, itu ada namanya filtrat dan residu. Nah, jadi residu itu ampasnya. Kalau tidak ngerti residu, bahasa kimia residu, bahasa lumajangnya adalah ampas. Kemudian ini lagi campuran, ada homogen, heterogen, juga ada koloid. Koloid itu suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zatnya berukuran koloid. Seperti apa? Susu. Susu itu bukan masuk pada campuran, tapi masuk pada koloid. Santan, susu, cat, mutiara, kabut. Nah, itu termasuk pada koloid ya. Dulu Anda belajar pada sistem koloid di SMA, mungkin Anda sudah dapat materi itu. Suspensi. Suspensi ini lebih besar ya molekulnya daripada koloid. Kemudian ini pemisahan campuran yang saya sampaikan, bagaimana penerapannya. Nah, berdasarkan ukuran, berdasarkan berat jenis, suhu, fasenya, maka dari itu senyawa bisa dipisahkan baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, ini pemisahan zat padat. Kemudian ini pemisahan padat cair dan larutan. Ini ada orang pembuatan garam. Nah, ini juga termasuk proses apa? Kristalisasi dari air, kemudian bisa menjadi air laut ya. Bisa menjadi garam, itu prosesnya seperti apa? Nah, itu dipisahkan dengan cara kristalisasi. Ini suspensi. Nah, ini kita lihat suspensi di sini. Ini ada tabung, ada corong pemisah. Kemudian, nah inilah yang saya katakan tadi, ada residu. Nah, residu ini yang menempel pada kertas saring, karena ini ada kertas saring. Kertas saringnya bukan biasa, misalnya kertas saring yang memiliki ukuran yang sangat kecil, permeable. Nah, biasanya kertas saring Whatman. Nah, itu kertas saring yang sangat bagus sehingga bisa menyaring partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, partikel yang menempel di kertas saring itu namanya residu. Sementara yang menetes pelan-pelan di bawah ini namanya filtrat. Kemudian ini kalau kita lihat di bawahnya ada ini tabung lancip, ini tabung sentrifuge. Sentrifuge itu suatu alat yang bisa untuk memisahkan dengan ukuran RPM tertentu, rotasi per menit. Nah, ini kalau nanti Anda belajar mikrobiologi atau bakteriologi atau hematologi, itu sering Anda memegang yang namanya sentrifuge. Botolnya atau tabungnya punya bentuk yang sangat khusus, dan ini bisa beberapa tabung Anda masukkan, kemudian diputar. Pengennya berapa rotasi per menitnya, karena setiap partikel berbeda-beda dalam hal pemutaran RPM-nya. Misalnya darah, ini plasma ini
plasma darah tentunya ya, yang disentrifuse. Nah, ini pemisahan berbagai zat, rasa cukup tahu saja. Nah, ini pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan. Misalnya kita memisahkan antara air dengan minyak, air dengan kloroform. Nah, ini. Seperti ini ya namanya, ini soklet. Kemudian ada lagi ini pemisahan zat cair dari larutannya dengan perbedaan titik didih yang sangat tinggi. Itu adalah destilasi. Destilasi sederhana, ada destilasi bertingkat. Kalau destilasi sederhana biasanya digunakan untuk pembuatan ini ya, parfum itu dari apa? Bunga kenanga atau daun kenanga. Nah, ini di sini dengan pelarut etanol misalnya. Nah, ini kita akan dapatkan minyaknya. Minyak dari daun kenanga biasanya digunakan oleh orang-orang farmasi. Atau sederhananya kita ingin memisahkan air dengan apa? Etanol. Lebih dulu mana yang menguap, ini proses destilasi. Jadi destilasi itu artinya adalah pemisahan berdasarkan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau titik didih air 100, kalau titik didih etanol jelas lebih rendah. Nah, itu bagaimana memisahkannya? Ini menggunakan destilasi biasa. Tapi kalau destilasi bertingkat, ini digunakan pada industri minyak bumi, pengeboran, cracking. Ini seperti ini. Jadi minyak bumi bagian mana yang akan keluar terlebih dahulu? Tentunya yang memiliki titik didih yang rendah. Biasanya gas itu akan keluar dulu. Dan lama-lama gas cair, dan terakhir adalah padat yang keluar lebih lama. Itu apa? Aspal. Itu yang ampas daripada atau residu daripada pengeboran minyak bumi. Itu pemisahan campuran yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ini, nah sekarang kita kepada hukum-hukum dasar ilmu kimia, nanti kita akan belajar tentang hukum Lavoisier. Ya, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Itu Lavoisier menyampaikan seperti itu. Massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu harus sama. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Misalnya tadi batu pualam dengan air. Berarti kita harus mengukur batunya masanya berapa, gelasnya berapa, airnya berapa. Pada saat bereaksi berarti tidak boleh ada larutan yang keluar, harus semua dalam kondisi yang vakum atau tertutup. Nah, kita bisa membuktikan kalau seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu zat yang keluar, nah itu pasti hasilnya tidak akan sama. Berarti hukum kekekalan massa atau Lavoisier tidak berlaku. Dan selanjutnya, nah ini sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Kalau dulu dapat kimia, ya mungkin pernah dengar, tapi kan belum tentu pernah dengar saja. Tapi dalam proses pengerjaannya lupa. Nah, itu kan banyak faktor ya. Karena dulunya dapat terus menguap, tidak ada yang tersimpan di sini. Karena apa itu ya, melelahkan dan sebagainya. Itu ya. Nanti kita akan belajar massa atom dan rumus massa karena ini penting. Jadi kimia ini membantu Anda dalam perkuliahan selanjutnya. Misalnya reagensia, kimia analis. Nah, ini butuh kimia. Apa itu berat molekul? Itu nanti kita akan belajar menghitung. Kemudian tidak kalah penting adalah kadar zat. Dalam campuran itu bisa dinyatakan pada bagian per 100, BBJ atau ppm. Dalam analis sering menggunakan ppm. Kita nanti sebelum masuk pada kadar zat, kita akan belajar konsentrasi larutan. Ya, saya kira untuk pembuka kimia dasar, saya sampaikan dari slide saya. Jika ada pertanyaan, segera ditanyakan. Sebelum kita sedikit beralih kepada kimia fisik. Sebenarnya kimia dasar dan kimia fisik itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau memang mau dipisah ya, di fisik itu kita akan belajar apa sih? Nah, itu ya. Di kimia dasar itu belajar tentang apa? Nah, mungkin itu ya intinya. Tapi sebenarnya
dasar dan fisik itu menjadi sebuah bagian besar yang namanya ya kimia saja, chemistry, ilmu kimia. Walaupun memang kimia itu ada organik, anorganik, ada fisik, ada analitik, ada biokimia. Sekarang saya buka pertanyaan pada mahasiswa yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Bu. Ya, sebentar ya. Ini saya tutup dulu ya, share-nya. Halo, ya silakan. Tentang absen, gimana, Bu? Ya, pertama harus menyebutkan nama dulu. Saya kan tidak kenal. Oh, berarti kita nggak usah masuk di e-learning itu ya? Belum. Oh. Mbak, ini yang bertanya ini sebutkan nama, kan begitu. Aturannya Bu. untuk bertanya itu namanya siapa? Iya, lupa. Mana ini saya cari ini. Nomor berapa? Bahtiar, Bu. Halo? Iya, halo. Ya. Namanya siapa? Bahtiar Dwi Septian. Bahtiar. Nah, ini ya pertanyaannya. Ya, tentang absen itu kan anak-anak banyak yang Oke, bingung. ya sekarang ya saya jawab ya. Mahasiswa yang hadir ini tolong Mas Bahtiar di absen. Di absen itu nanti dikirim di grup. Jadi satu yang datang ini siapa ini sesuai dengan ini yang hadir di ruang Zoom ini. Mas Bahtiar menuliskan misalnya dicentang atau apa nanti difotokan dikirim ke saya. Walaupun saya ini sudah saya record, tapi kan saya juga harus ada bukti hari ini siapa saja yang mengikuti perkuliahan ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Ya ditulis saja, ditulis di kertas begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, model perkuliahan. Model perkuliahan ini yang pertama karena ada macam-macam platform untuk pembelajaran ya. Umaha sendiri sudah memiliki e-learning Umaha. Jadi nanti Anda bisa belajar sendiri melalui e-learning dengan materi-materi yang sudah ada pada e-learning untuk mata kuliah kimia dasar, fisik, dan matematika. Nah, hari pertama ini karena saya ingin berkomunikasi secara langsung, melihat secara langsung mahasiswa yang baru, dan saya sampaikan di slide ini supaya ada interaksi gitu. Kalau untuk e-learning kan Anda mengerjakan secara sendiri. Ya, ini kan saya ingin mengetahui yang namanya Bahtiar itu yang mana, Aprinita yang mana, Wahyu Agung. Nah, sehingga untuk yang pertama ini kita menggunakan Zoom. Walaupun memang agak mahal biaya untuk paketnya dan sebagainya, ya mohon maaf, tapi intinya itu tadi ya, kita bisa mengetahui satu persatu karena di grup kan bilang saya tuh nggak kenal kamu. Nah, kemudian yang ketiga karena nanti itu ada kelompok, nah, supaya Anda nanti bisa berkomunikasi dengan anggotanya by WhatsApp atau apa terserah. Jadi kelompoknya milih sendiri atau saya pilihkan. Kalau ada 24 berarti kira-kira ada 8 kelompok, satu kelompok 3 orang gitu ya, nanti membuat presentasi. Nah, bagaimana komunikasi dengan mahasiswa ya melalui WhatsApp. Misalnya 01, 02, 03 kelompok pertama. Berarti nomor absen 1, 2, 3. Berarti Anda harus mengantongi atau mempunyai nomor WhatsApp seluruh mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini. Itu koordinasinya. Tidak ada pertemuan. Masih belum ada pertemuan sampai Desember nanti. Jadi ya belajarnya seperti itu. Nah, ini saya anggap perkuliahan. Maka dari itu karena bersifat formal, ya formal walaupun di rumah masing-masing tidak boleh memakai kaos oblong. Harus memakai baju yang berkerah. Dan tadi peraturannya yang pertama kita menampilkan videonya. Ya. Kita sama-sama, kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti kita akan dihargai oleh
orang lain. Itu salah satunya supaya dedikasi kamu, komunikasi kamu itu yang ingin saya utamakan. Jadi tidak, walaupun di rumah kamu enak-enakan memakai ini dan itu saya tidak ingin seperti itu. Oke ya, Mas Baktiar ya. Jadi kita kan tetap bisa komunikasi di grup itu. Hari ini apa, hari ini apa. Ya komunikasinya ya yang paling gampang ya dengan WhatsApp grup. Ya, ya, Mas Baktiar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nama saya Elsa Novarita Anggraini. Saya dari SMP Analis Kesehatan Jember. Bu, itu ya, kita diajarin kimia hanya 1 tahun. Terus gimana, Bu? Pelan-pelan Mbak Elsa. Mbak Elsa dari SMK Analis Jember. Ya. Kemudian Mbak Elsa belajar kimia hanya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ya. Terus pertanyaannya? Itu gimana? Pertanyaannya gimana? Tak jelas pertanyaannya. Saya tanya, kan saya diajarin cuma 1 tahun pelajarannya. Nah, itu gimana ya, Bu? Oh, ya. Oke, Mbak Elsa. Mbak Elsa, saya jawab ya. Mbak Elsa pertama harus bersyukur. Bersyukur dalam artian Mbak Elsa ini dari background analis. Kemudian Mbak Elsa masih mendapatkan kimia 1 tahun. Ya. Walaupun mungkin sekarang Mbak Elsa yang saya sampaikan tadi, Mbak Elsa sudah pernah dapat dan mungkin sudah menguasai, sudah hafal unsur-unsur ya. Ataukah punya cerita khusus? Saya tidak hafal, Bu. Saya susah menghafalkan unsur dalam sistem periodik itu misalnya. Nah, kembali pada cerita Mbak Elsa tadi, Mbak Elsa sudah 1 tahun belajar. Kira-kira apa yang Mbak Elsa dapatkan dari materi yang saya sampaikan ini? Kan berarti kan saya mengulang sebenarnya ini Mbak Elsa. Nah, tetapi yang saya sampaikan Mbak Elsa harus bersyukur karena Mbak Elsa ini orang analis, pernah belajar kimia dibandingkan teman-teman Mbak Elsa yang lain yang bukan dari analis, dari IPS. Mbak Elsa tetap bersyukur karena sedikit mendengar atau banyak sekali mendengar ya, mendengar dan paham tentang pelajaran ini. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Elsa. Tidak masalah, sampean itu masih belajar 1 tahun, tetap semangat, ya, tetap bersyukur karena teman-teman yang lainnya tidak mendapatkan kimia selama 1 tahun. Pertanyaan saya yang terakhir, dari masa pembelajaran Mbak Elsa 1 tahun yang dapat kimia itu, kira-kira dari materi yang saya sampaikan ini sudah paham semua ya kira-kira Mbak Elsa ya? Atau lupa atau apa? Lupa, Bu. Ya? Ada yang paham, ada yang lupa. Ada yang, nah dulu, sekarang pertanyaan lagi, dulu Mbak Elsa ini belajar kimia apa waktu analis? Yang jelas bukan kimia dasar, mungkin lebih pada kimia khusus, misalnya kimia organik. Kimia apa Mbak Elsa yang dulu pernah dipelajari? Catatannya masih ada ya? Kenapa? Mas, molekul gitu, Bu. Campuran. Ya, maksudnya kimia apa itu? Masuk pada kimia apa Mbak Elsa? Ya, ada yang namanya Maristella Londar. PJ-nya ada yang namanya Maristella. Wonten, Bu. Ya. Oke, Mbak Elsa. Mbak Elsa, ada lagi yang ditanyakan? Mbak Elsa, ada yang ditanyakan? Halo? Sudah ya? Sudah cukup Mbak Elsa, terima kasih ya. Nah, oke. Salam. Yang lainnya? Bu, saya mau tanya. Mana? Namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bima, ya. Waalaikumsalam. Nama saya Bima Dwi Putra Febrianto dari SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya mau bertanya, Bu, Oke. kenapa kok mata kuliah kimia dan fisika itu terkadang sulit untuk dipahami, padahal saya sudah ingin memahaminya. Ya, luar biasa ya. Ini jadi underestimate sudah susah dipahami. Nah, ini ya. Oke. Sebelum saya jawab, tolong didokumentasikan ya, difoto. Dimasukkan di grup bahwa Anda itu sudah perkuliahan ini dengan Zoom yang luar biasa, bisa melihat wajah aslinya Bima yang dari SMKNU Sidoarjo, bisa melihat Mbak Elsa dari Jember, bisa melihat Bakhtiar, bisa apa tadi itu? Yang lainnya ya, tolong didokumentasikan ya nanti ya, difoto pada saat temannya bertanya, pada saat perkuliahan ini ada buktinya. Ya, PJ-nya dan sekretarisnya, apakah susunan apa ya ke organisasinya itu hanya ketua saja, nggak ada sekretarisnya? Ada enggak sekretaris? Alhamdulillah ada, Bu. Sudah tersusun, Bu. Oh ya, ada sekretarisnya Mbak Elsa. Ini saya lihat kok Elsa ini. Ada sekretarisnya. Ada sekretarisnya. Apakah ketua saja? Ada, Bu. Ya, dibantu. Jangan ketuanya saja. Ketuanya nulis absen, sekretaris yang membuat dokumen, difoto. Difoto. Ya. Oke, mungkin Mbak Elsa bisa bantu atau yang lainnya nanti dikirim di grup. Oke. Sekarang saya jawab pertanyaannya Bima. Ya, Bima? Iya, Bu. Ya, kamu tinggal di Sidoarjo ya berarti Bima ya? Iya, Bu, di Buduran. Oh, Buduran. Oke, Bima ya. Selamat ya, kita dalam satu kabupaten ya. Sidoarjo. Gimana, Bu, rumahnya sampean? Kalau saya di dekat Umaha. Kamu sudah pernah ke Universitas Ma'arif Hasyim Latif? Sudah pernah kok, Bu. Nah, ya saya hanya 15 menit, Bima. Di daerah Tawangsari. Oh. Itu satu, ya bukan satu wilayah ya. Tetanggaan gitu ya. Iya, Bu. Dengan Umaha maksudnya ya. Saya jawab pertanyaan kenapa kok setiap belajar kimia itu rasanya susah sekali. Tidak nyantol-nyantol begitu ya, Bima ya. Iya, Bu. Sekarang semua ilmu itu kalau belajarnya tidak dari hati, belajarnya itu hanya terkesan sekarang itu loh waktunya kimia ya sudah. Terus diikuti saja. Atau mungkin waktu di SMK kamu jurusan apa dulu, Bima? Farmasi, Bu. Oke, farmasi. Misalnya ada kimia organik di farmasi ya, Bima ya. Iya, Bu. Atau kimia medicinal, dapat kimia organik. Dapat kok, Bu. Kimia medicinal itu kimia kedokteran misalnya. Atau kalau apa? itu nggak ada. Nggak dapat. Oke, kamu dapat kimia apa saja? Medicinal, kemudian farmasi itu organik. Ya, organik itu ada. Ya, oke ya. Nah, kalau hanya sekedar sudah saya pokoknya waktu kimia organik ya ikut saja, wis pokoknya mata kuliah itu saya ikuti, tapi feedbacknya tidak kamu wujudkan. Jadi kalau menurut saya belajar itu dari senang, suka. Jadi kamu suka dulu, suka dengan mata kuliah itu, walaupun isinya nanti seperti apa. Dan suka itu karena ada apa? Suka karena ada rasa ketertarikan. Kamu dulu di farmasi, sekarang masuk analis. Saya tertarik belajar tentang misalnya kimia yang dulu sudah saya dapatkan. Nah, kimia organik, atau hematologi, atau kimia klinik. Nah, berarti kamu harus suka dulu. Saya suka berarti tertarik, kemudian dari tertarik pasti kamu akan belajar membaca-baca terlebih dahulu sebelumnya. Nah, itu kata kuncinya. Kalau orang tidak tertarik, mana ada yang tiba-tiba lihat, walaupun memang apa sih yang saya pelajari itu apa? Kan begitu ya Bima ya. Misalnya seperti ini kimia dasar. Mungkin tahu hanya judulnya saja, tapi tidak tahu akan dipelajari apa sih kimia dasar. Dan begitu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda itu
mencari di Google apa kimia dasar universitas. Oh, ternyata kimia dasar itu akan dipelajari ini nih. Nah, karena tertarik kamu sudah membaca. Oh, jadi ada rasa tertarik, kemudian rasa tertarik, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi tadi kok misalnya kamu tertarik, kok bisa ya itu tadi cara menghafalkannya Bu Lila kok bisa cepat. Halina KRBCSFR, hari libur nanti kita robohkan cerdas skill on. Kedua, sampai mungkin itu unsur-unsur 8 hafal dalam waktu nggak sampai 5 menit. Golongan 2, B kok cari serban radial. Golongan 3, BAL, GAINTI. Golongan 4, cewek si genit jenius seneng pelembungan loh. Kok bisa membuat seperti itu tuh karena suka dulu, tertarik begitu. Dan itu akan tertancap di sini. Jadi kamu kok ditanya, Bima, kenapa Na itu bergabung dengan Cl, membentuk NaCl, tidak Na2Cl, tidak NaCl2, kenapa NaCl? Kamu bisa jawab, karena Na itu pada golongan 1, halina. Nah, Na golongan 1, kalau 1 ketemu dengan 7, karena Cl itu golongan 7, FCl BRIAT. Satunya Na itu melepas 1 elektron, Cl itu kekurangan 1 elektron namanya lepas, dengan kurang ya menjadi bergandengan membentuk NaCl. Itu kalau suka, kalau tertarik, kalau tidak tertarik ya dibiarkan aja. Bula tadi ngomong apa ya, aku mau kok bisa cewek itu apa hubungannya, ternyata cewek si jenis senang pelembungan. Ceweknya C-nya karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Kan nggak sampai 5 menit ini sudah hafal. Itu karena itu contoh gimana. Dan yang terakhir adalah kamu harus punya pemikiran dan untuk yang lain bahwa segala sesuatu itu kita harus punya motivasi di sini bahwa I can. Apa I can? Saya bisa. Saya bisa. Ya, semua untuk hal-hal tidak hanya pada mata kuliah, dalam hal-hal yang lain. Saya bisa. Saya bermimpi akan mendapatkan nilai yang optimal, nilai A. Mimpi dulu. Kalau nggak ada mimpi, ya tidak bisa diwujudkan. Saya mimpi punya HP yang merek ini yang bisa untuk saya gunakan e-learning yang lancar, itu mimpi sih. Dan saya akan pasti bisa. Nggak tahu cara mendapatkannya dengan apa. Oh, saya nggak kerja, misalnya. Saya di rumah. Boro-boro saya dapat HP. Kan begitu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang harus ditanamkan. Bahwa saya pasti bisa belajar kimia. Ya memang itu susah. Kayak mustahil ya. Ya bukan tidak boleh ya. Tapi kita harus mengurangi. Nah di sini kalau bisa itu syaratnya nyatu mungkin ya di sini. Nah itu bilangnya bisa. Kalau kamu sudah nggak bisa itu mungkin akan putus satu persatu itu. Nanti putus ya nggak bisa nyambung lagi kan begitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan Bima. Kalau kamu dulu punya persepsi seperti itu ya bisa diubah dengan pelan-pelan. Walaupun ini musim belajar yang tidak bertemu langsung, ya dari generasi kamu ini generasi pandemi, tapi kamu bisa mewujudkan. Ya. Dengan apa? Dengan pendampingan. Pendampingan dengan siapa ya? Dengan dosennya selagi, misalnya contohnya untuk mata kuliah saya, misalnya, ya selagi saya bisa jawab, ada waktu longgar ya pasti saya bisa menjawab. Memang saya itu tidak paham bagaimana ini. Nah, saya tidak bisa apa ya, misalnya mendengarkan itu susah bagi saya. Saya juga bingung ini, mahasiswa semua ini kan rata-rata hanya mendengar. Kapan menulisnya? Kapan berkomunikasinya? Karena ini tidak pernah bertemu. Nah, saya sebenarnya di sini memikirkan bagaimana apakah mahasiswa ini juga paham atau keluar sini masuk sini, kan saya tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang kamu harus pahami bahwa saya bisa. Saya akan bisa mengikuti perkuliahan ini. I can. Entah itu nanti hasilnya seperti apa. Kamu sudah menjalankan proses itu. Ya, itu Bima dan teman-teman yang lain. Ini sudah adzan di sini. Boleh chat di room, boleh kalau malu. Sambil saya tunggu ada pertanyaan lain.
habis kita akan mengakhiri 11.30 ya. Waktu Indonesia bagian Barat Umaha. Mungkin jamnya tidak sama. Nanti saya diprotes, jangan lama-lama. Bingung. Saya boleh tanya lagi, Bu. Ya. Silahkan. PKM sama karya ilmiah itu apakah berbeda, Bu? Oh ya. Oke. Sambil kita dengarkan azan ya di sini. Masih bisa dengar suara saya. Masih, Bu. Ya. Yang lainnya. Yang lainnya ini masih dengar suara saya apa enggak? Bisa, Bu. Masih Ya. bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Ini sebentar ya, sebentar. Slide saya ini masih terlihat apa enggak? Masih. Masih terlihat, Bu. Masih. Oke, saya akan tutup slide-nya. Pak. Bentar. Pak. Ini sudah saya stop, tapi gak hilang ya. Sudah saya stop, tapi ini loh masih terlihat. Sudah. Oke. Sudah ya, tidak terlihat ya. Saya jawab ya, Bima. Iya, Bu. Nah, apa bedanya PKM dengan karya ilmiah? Ya. PKM ya kalau saya sampaikan ya berbeda, tapi outputnya itu sama. Jadi gini, kalau PKM itu kepanjangannya kan program kreativitas mahasiswa, di mana PKM itu didanai, diberikan dana oleh pemerintah, Kemenristek, bagian Belmawa, bagian kemahasiswaan. Jadi itu didanai. PKM itu jadi PKM itu yang mendanai adalah pemerintah, begitu ya, di bagian pendidikan tinggi yaitu Belmawa. Direktur Belmawa itu adalah Profesor Dr. Aris Zunaidi. Itu pernah kita undang secara live di acara webinarnya Umaha. Beliau hadir langsung walaupun dengan virtual atau dunia maya. Itu PKM. Nah, PKM itu ada beberapa macam ya. Yang saya ingat PKM itu ada 5. Ada 5 poin, ada PKM penelitian, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian pada masyarakat, ada karya cipta, ada lagi GFK, gagasan futuristik, kalau tidak salah seperti itu, ada 5 bagian. Dan itu syaratnya adalah mahasiswa yang aktif begitu untuk mengikuti, kemudian berkelompok. Nah, tidak ada proposal itu dibuat sendiri. Jadi harus berkelompok dan boleh lintas bidang ilmu. Maksudnya Anda boleh memilih kelompok mahasiswa itu tidak dalam satu bidang. Misalnya fikes saja. Nah, boleh bergandengan dengan fakultas lain yang membantu untuk terwujudnya proposal yang kamu buat. Misalnya kewirausahaan, kamu sebagai seorang fikes bidang kesehatan karena ini lagi tren bagaimana orang meningkatkan imun, kamu membuat jamu misalnya, pemanfaatan empon-empon untuk menjaga imunitas tubuh, misalnya begitu. Kamu mengetahui cara membuatnya karena orang kimia, cara membuatnya ditambah dengan ini, khasiatnya ini. Kemudian kamu tidak bisa lepas dari orang desain komunikasi visual karena itu untuk membuat brandingnya. Branding itu membuat kemasannya, bagaimana kemasannya itu menarik. Bagaimana pemasarannya? Apakah kamu pasarkan di kampus atau ke pemasaran lewat online dan sebagainya, itu butuh juga orang IT.
butuh juga bagaimana pengeluaran biayanya, butuh berapa Anda membuat itu, berarti kemudian untung ruginya, namanya berwirausaha itu pasti harus ada untung yang didapatkan. Berarti gandeng orang ekonomi. Itu seperti itu, PKM itu gambarannya seperti itu. Nah, beralih pada karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu wajib bagi mahasiswa. Mahasiswa dikatakan lulus berarti harus melalui tahapan yang namanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu nantinya ada di semester 5 kalau kamu D3. Semester 5 itu memprogram karya ilmiah, semester 6 dipresentasikan dan lulus. Bagaimana tahapan karya ilmiah ya nanti sekarang ini ya belajar dulu untuk menuju pembuatan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah sifatnya wajib bagi mahasiswa yang nantinya dinyatakan lulus. Jadi beda ya. Kalau dan karya ilmiah kan tidak didanai oleh pemerintah. Karya ilmiah ya misalnya mana ya dana pribadi kan begitu. Ya. Jadi beda. Kemudian yang kedua saya tidak berani menyampaikan karena namanya peraturan itu bisa berbeda setiap tahunnya. Nanti yang berhak menyampaikan mungkin dari Kaprodi atau dekannya. Yang kemarin bagi mahasiswa itu yang lulus PKM, lulus itu artinya lolos, bukan lulus ya, lolos didanai itu tidak membuat karya ilmiah seperti itu. Jadi dianggap bahwa orang-orang yang lolos dalam PKM adalah yang sudah membuat mahasiswa itu bisa menunjukkan kapasitas dan kompetensi dan juga membawa nama harum universitas, sehingga tidak ada tugas untuk karyanya. Itu kalau tidak salah seperti itu. Nah, apakah ini masih berlaku atau tidak saya tidak paham ya. Jadi itu bukan sebuah aturan yang harus dijalankan terus-menerus, kan mesti ada perubahan-perubahan. Ditunggu saja. Yang penting karena kamu ini masih semester 1, masih fresh ya, mahasiswa yang fresh. Nah, dipersiapkan saja judulnya, dipersiapkan saja yang terbaik. Saran saya, dan kamu akan belajar menulis yang baik. Untuk PKM itu kalau semester 1 itu bukan arahnya sebenarnya menang itu ya alhamdulillah, tapi arahnya adalah pembelajaran menulis. Loh Bu, menulis itu ya aku iso nulis, bukan begitu. Menulis adalah artinya menulis sesuai dengan keilmuan. Bukan menulis sekedar menulis yang biasanya saya bisa Bu menulis, saya sekolah dari SD, bukan. Tapi menulis apa? Riset, menulis susunan-susunan yang ada di dalam proposal yang diajukan. Karena tidak boleh plagiat. Plagiat itu tidak boleh mengambil contoh yang sama. Jadi katakanlah bahasanya nek wis orang lain membuat ya jangan dibuat lagi. Tapi dalam tanda kutip misalnya dimodifikasi boleh. Tidak harus sama persis. Misalnya kemarin ada yang bilang ke saya ada ingin membuat ini ya penyemprot spray untuk kaki. Ya, mungkin dari pagi sampai sore orang pemain sepak bola itu tidak pernah lepas dari sepatunya. Ternyata diketahui bahwa menimbulkan ini bau yang tidak sedap. Nah, bau itu arahnya pada bakteri. Ternyata dia memanfaatkan kulit jeruk dan ampas kopi misalnya. Nah, berarti di situ kalau orang lain sudah pernah meneliti itu, berarti kita tidak boleh mengambil kulit jeruk dan ampas kopi. Ambillah yang lain. Walaupun itu sama-sama spraynya, tapi ternyata bukan ampas kopi. Ampas yang lain. Apa yang ada ampas yang dibuang? Kan nggak hanya kopi. Misalnya ampas apa? Ampas teh. Bisa jadi teh hijau. Atau apa misalnya karena ada sudah kopi. Atau ampas dari kulit-kulit. Sudah kulit jeruk, ya kulit apa lagi yang berbeda. Ya, atau dari rumput teki, kan kita tidak pernah tahu ya. Nah, kandungannya yang penting mengandung apa kata kuncinya, mengandung antibakteri supaya tidak lembab. Lembab itu bau, jamur, dan sebagainya. Itu yang bisa saya jawab sementara. Bima, yang tadi itu pesan saya, I can, ya, yang ada di sini bahwa saya akan bisa. Itu saja. Dan berusaha berdoa. Mana? Terima kasih atas Oh ya, sama-sama. Salam untuk SMK Nahdlatul Ulama Sidoarjo.
Oh iya, Bu. Oke, ada yang lain? Nah, sekarang sebelum saya tutup kimia fisiknya itu nanti terkait dengan laju reaksi. Jadi kalau untuk fisik itu berarti hubungan dengan fisika. Mengapa kok laju reaksi? Ya, saya ambil yang paling termudah dulu ya. Mungkin dulu Anda pernah mendengar yang namanya laju reaksi atau kecepatan reaksi. Itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Ada konsentrasi, ada apalagi suhu, luas permukaan, dan enzim. Nah, bagaimana konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi? Misalnya tadi kita akan mencampurkan batu pualam atau marmer dalam bentuk bongkahan dengan bentuk serbuk dengan bentuk yang ukurannya sangat besar. Nah, ini kecepatan larutnya bagaimana? Itu dalam kimia fisik seperti itu. Nanti akan jadi hampir sama ya. Makanya saya kadang bingung membedakan fisik dengan dasar karena memang itu menjadi satu kesatuan. Tapi kalau mau dipisah, ya nanti tidak apa-apa kita pisah ya. Oke, ada lagi? Ini sudah pukul berapa ini ya? Kalau tidak ada, akan kita akhiri perkuliahan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah semangat Anda semuanya untuk melanjutkan perkuliahan yang lain. Amin. Ada lagi? Amin. Bakhtiar, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Cukup. Oke. Sekarang sebelum kita akhiri, semua harus kalau bisa sama mungkin yang bisa ya, yang bisa diperlihatkan videonya, kita akhiri sama-sama, kemudian kita dokumentasikan. Ini Bakhtiar, kok Bakhtiar ya. Nah, diambil gambar, saya ulangi, diambil gambar semua mahasiswa yang bisa terlihat. Ini bisa terlihat semua apa enggak ini? Halo? Bisa, Bu. Saya yang malah tidak bisa ini. Bentar. Gimana ya? Gimana cara memperlihatkan mahasiswa semuanya ini? Itu dibikin apa Kok ya? bingung jadinya? Kok enggak mau terlihat? Yang terlihat di sini itu loh. Hanya Eka, Wahyu, Firliana, Muhammad Irsa, Elsa, Rosidatul. Yang lainnya mana ini? Kemarin bisa kemarin. Punya saya bisa semua. Ya sudah, saya pokoknya pasrah aja. Nanti dikirim saja itu yang absensi sama dokumentasinya ya, Bakhtiar. Oke, siap. Saya lupa. Ini nanti kalau saya ubah-ubah malah bingung sendiri. Oke? Bisa kita mulai ya. Bakhtiar kasih apa-apa teman-temannya. Ambil gambar yang ini terlihat semangat gitu ya. Jangan ada yang lamun, ngantuk. Oke, Bu. Ya. Oke. Setelah itu bisa makan siang di rumahnya masing-masing. Ya? Ya, dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Bakhtiar sudah semuanya atau ada yang kurang di slide yang kedua? Sudah terlihat semua teman-temannya 27 ini? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, kita slide yang kedua ya Bakhtiar ya, room yang kedua ya. Oke. Oke. Sudah, silakan dimulai. 1, 2, 3. Mantap. Semangat. Terima kasih.
Terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan ini kimia dasar dan kimia fisik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus untuk matematika hari apa? Besok, Bu. Besok. Oh ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya menjelaskan untuk matematika. Ya, karena dengan Zoom itu saya nggak bisa membayangkan gimana saya menjelaskan kuadrat, ini pemfaktoran. Nah, ini saya nggak bisa membayangkan. Nah, ini ya, saya bagaimana membuat itu menarik seperti yang disampaikan Bima tadi seperti itu. Saya lupa yang dari SMK Nas Sidoarjo tadi itu. Kan dia dapat 1 tahun tapi tidak senang-senang, nggak tertarik, apalagi ini jauh dari pembimbingnya, ya. Yang tidak bisa bertemu. Maksudnya kan pada saat kesusahan kan tidak segera ditanyakan, mungkin malu atau bagaimana. Sebelum saya melangkah kepada matematika, ini gimana kesan-kesannya ini? Tadi itu sekedar hanya mendengar, oh gitu kok ya. Oh, saya bisa lihat wajahnya ini, wes seneng. Tapi nggak tahu yang dijelaskan Bu Lila tadi itu paham apa enggak. Kira-kira evaluasinya seperti apa tadi? Atau terlalu cepat atau bagaimana? Nah ini. Alhamdulillah dapat ini Bu, dapat pengetahuan baru Bu, ilmu baru. Oh, dapat kawan baru, itu yang pertama ya. Yang membuat kamu semangat untuk meneruskan di sini adalah teman baru ya. Alhamdulillah ilmu sih Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Ilmu tidak ada teman ya nggak mungkin kan? Tadi Iya, kan saya bilang itu harus bisa berkolaborasi. Kamu di sini tidak berdiam diri, jangan mojok sendiri, tapi berkolaborasi. Ya. Oke, yang ini ya apa? Pembelajaran saya tadi seperti apa? Oh kurang Bu, saya itu loh malah nggak ngerti, suaranya tuh mendayu-dayu, saya itu sampai Ibu dengarkan tuh saya ngantuk. Ini loh. Ini coba saya lihat ini yang perempuan ini Mbak siapa ini? Ayo Mbak. Ini loh. Ini Mbak siapa ini? Ini yang terlihat di depan saya ini loh. Rosidatul. Oh ya, Rosidatul. Ya, silakan Rosidatul kamu bicara. Karena saya juga pengen tahu mahasiswa itu kan komunitas apa. Iya, Bu. Ya, kamu bicara. Dari mana? Susah gitu Bu kalau daring, kalau pas ada hitung-hitungannya itu susah gitu rasanya. Itu kan Soalnya saya bicaranya soalnya- hari ini, yang hari ini. Hari ini saja. Biar besok Yang itu hari bisa ini. kita perbaiki. Kamu dari mana? Dari Jember Bu, SMK Analis. Analis. Oke. Ya, Jember. Oke. Jangan lupa ya protapenya ya. Oh, nggak siap Bu. Oh ya, saya pernah kok ke Jember, ke Universitas Negeri Jember, Kaliwates. Ya, bersama mahasiswa UMAHA juga terlantar di pinggir jalan karena kita sampai di stasiun Kaliwates pukul 2 malam. Ya, mencari penginapan tidak ada, jadi kita di pinggir jalan. Mencari akhirnya ya dapat hotel di daerah jalan apa saya lupa. Nah, saya membawa rombongan 12 orang itu di pinggir, semua anaknya orang itu di pinggir jalan itu. Karena kita ternyata salah waktu, ternyata naik kereta begitu cepat, sudah sampailah Jember. Nah, saya pikir bisa beristirahat di Masjid Agung Jember yang besar itu pinggir jalan, ternyata ditutup. Nah, akhirnya mau enggak mau ya saya cari hotel, tapi ya dapatnya di Jalan 3. Yang penting bisa dapat makan gitu. Makan malam ternyata nggak dapat juga, hanya dapat minum. Itu pengalaman saya ke Jember. Terus kemudian saya pulang sendiri naik bis di stasiun Tawang Alun sendiri, pulang balik ke UMAHA. Itu riwayat perjalanan saya ke Jember. Ya. Dan waktu itu macet karena ada festival. Apa itu? Jember Karnival begitu. Ya. Nah, jadi saya ya membayangkannya dulu. Sekarang ini gimana kalau hari ini kuliahnya? Kamu ngerti nggak tadi? Ngerti Bu, paham. Oh ya, temen tak? Enggak, saya ini nyatet Bu di laptop. Jadi Oke. saya rangkum sendiri gitu Bu. Oke, good. Hah? Ini di-record loh ya. Ini di-record. Jadi nanti kalau diputar kembali biar
semangat untuk teman-temannya ya. Oke, wes. Makasih. Oke, Bu. Ya, sekarang yang barusan tadi terlihat itu tadi. Pokoknya yang terlihat fotonya ini berarti saya beri kesempatan untuk bicara. Iki barusan tadi terlihat itu siapa? Perempuan juga. Ini sekarang enggak. Elsa, Bu Elsa. Elsa, mana Elsa? Saya nggak paham. Di Elsa. Ini satu tetanggaan tak dengan kamu. Elsa. Temen. Ya, ini kamu dipanggil oleh temenmu. Yang manggil bukan saya ya, Elsa. Ya, Bu. Oh, gini, ini Elsa ya. Silahkan. Silahkan, Mbak. Masih belum dengar, Mbak, suaranya. Ya? Mbak belum dengar. Oh, ya putus-putus ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Elsa Novariani dari Jember. Bisa dengar, Bu? Enggak ya, gemeresek-gemeresek ya. Enggak apa-apa ya. Dari mana? Kamu dari mana? Jember? Oh ya. Ya wes, salam untuk Jember ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke. Sekarang saya coba lagi nih, ada ini Revilina. Nomor absen 17. Ya, Bu. Ya. Perkenalkan Revilina. Waduh, ini Frozen ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Ya, Revilina. agak dimundurkan Revilina. Kameranya. Nah, stop. Nah, gitu ya. Nggak bisa lihat temennya. Oke. Dari Balong Bendo, Bu. Dari mana? Balong Bendo. Oh, Balang Bendo. Tanggo dewe ya, Nak. Krian apa Mojokerto? Krian. Balang Bendo itu Krian Ya, itu. Krian. Oke, ya, silahkan. Ya. Sudah stop, jangan dimundurkan. Biar wajahnya ini tidak kepalanya saja yang kelihatan. Mundur lagi. Kameranya loh dimundurkan. Oke, sudah, stop. Oke, lanjut. Bagaimana kesan-kesan kamu perkuliahan hari pertama ini? Kamu dari ya? Kurang menyenangkan soalnya tidak bisa face to face. Oh, tidak bisa face to face ya, ditunggu berdoa ya. Ini kan sudah face to face toh. Kamu bisa lihat saya. Ini face to face ini. Lihat di virtual saja ya. Sabar ya. Nanti bisa kok face to face, pokoknya sesuai protokol kesehatan, main ke UMAHA 2 atau 3 orang kan boleh. Ya, Revelina, ya kamu dulu dari SMK mana? SMA Negeri 1. Analis? Bukan SMA, Bu. IPA? Ya. Ya, ya sudah. Yang penting kan sudah dapat toh kimianya dulu. Berarti sekarang kan nggak susah ya mengikuti. Ya, tetap semangat ya, Revelina. Ini sekarang yang saya ambil dari luar pulau, biar kita kenal ini. Ada teman Anda yang jauh di luar pulau? Ada? Ada, Bu. Yang mana? Ini ya, Maristella ini. Maristella. Oke, silakan bicara, Maristella. Ya, silakan Maristella. Dari mana? Asal dari Ambon, Maluku, Bu. Waduh, Maluku. Masya Allah. Ya. Ini kamu sekarang di Maluku? Enggak, Bu. Udah ngekos di bagian rusun, Bu. Sudah di Sidoarjo? Iya, Bu. Oke, selamat datang ya di Sidoarjo. Semoga semangat ya belajar jauh-jauh dari Maluku ya. Iya, Bu. Oke, tinggal di mana? Rusun atau di mana? Kos? Di rusun, Bu. Oke, di rusun ya. Baik. Jaga kesehatan ya, Maristella.
Iya, Bu. Ya, oke. Ini Laila, satu lagi ya. Tidak semua saya panggil satu persatu. Nanti kuotanya habis. Laila, ini tadi saya lihat ini tadi. Halo? Iya, Bu. Ya, mana? Laila. Oke, Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Laila Kusmaning Rahayu dari Jember, Bu. oh Jember lagi. Ya. Gimana? Analis juga? Oke, Bu, analis. Bagaimana dengan perkuliahan pertama ini? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah bisa dimengerti, cuman materinya ya belum sepenuhnya, Bu, saya paham. Oh, bagian yang mana yang tidak paham? Kayak itu, Bu. Unsur itu, Bu. Kalau cara menghafalin bedakan golongan Ya, belum saya, Bu. Kan banyak itu, Bu. ya bisa itu. Nggak sampai 5 menit loh selesai. Ya, Iya. belum ketemu ya caranya ya. Iya, Terima Bu. kasih, Laila. Ini Ahmad Faisal, ini yang terakhir ini. Nggak tega saya ini. Pengen nyapa Ahmad Faisal. Dengar suara saya, Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kenal. Dengar, Bu? Ya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya dari Jember. Jember. Sama temannya Laila ini berarti. Enggak, Bu. Oh. Lain. Kamu dari analis? Iya, tapi lain sekolah. Oh, lain sekolah. Ya, bagaimana kesan-kesanmu? Tentang pelajaran tadi ya, Bu? Iya. Alhamdulillah, Bu. Walaupun tadi ada kendala gara-gara paketan habis. Oh, paketannya habis. Terus? Jadi tadi saya live sebentar, Bu. Beli paketan. Oke. Ya, semoga selalu ada rezeki ya buat beli paketan ya. Amin. Dari Ahmad Faisal, terima kasih. Suka dukanya, dia harus lari-lari beli paketan. Ya, mudah-mudahan di paketan yang dari mana itu gratis itu segera dapat ya, Ahmad Faisal. Sehingga tidak perlu lari-lari Ya, Bu. dan bisa Ya. digunakan untuk pembelajaran. Dari saya terima kasih. Sampai berjumpa. Insya Allah esok kita berjumpa di mata kuliah yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan konsumsilah makanan yang bergizi untuk meningkatkan iman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu apa? Oh, iya. Jadi ini aja pojok kanan ya. Ini. For all. Semua.